Oh, kemudian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya hidayah, sehingga dengan hidayah itulah Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke surga. Ucapan yang tadi adalah kalimat yang diucapkan oleh penghuni surga. Ketika orang masuk ke dalam surga, yang dia ucapkan pertama adalah kesyukuran dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita mengucapkan itu di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat kita mengucapkan itu juga di surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang menjadi syarat pertama dan utama orang dikatakan muslim. Dan syahadat itu tidak boleh diganti kalimatnya. Tidak boleh mengatakan misalnya a'lamu alla ilaha illallah, saya tahu tiada Tuhan selain Allah. Tidak boleh diganti. Tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh diganti kalimatnya, tidak boleh juga dibolak-balik. Ya. Nanti dibolak-balik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Misalnya orang itu belum dikatakan muslim kalau mengucapkan syahadatain tidak sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa semoga Allah bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bersolawat kepada Nabi, tetapi juga bersolawat kepada semua manusia. Di dalam Al-Quran disampaikan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah berselawat kepada engkau semua, begitu pula malaikat berselawat kepada sekalian manusia agar manusia bisa keluar dari apa yang disebut dengan zulumat, kegelapan, menuju cahaya. Selawat Allah kepada Nabi artinya apa? Rahmat dan ketinggian derajat. Selawat Allah kepada tiang pelungguh manusia biasa adalah rahmat. Ya. Dan Allah setiap saat, setiap detik merahmati kita, karena Allah setiap saat, setiap detik bersolawat untuk kita. Adapun selawat malaikat kepada Nabi itu adalah doa. Sebagaimana kita juga berdoa agar derajat Nabi ditinggikan. Wa antu'tiyahul wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athillahumma maqamal mahmud alladhi wa'atta. Itu doa yang diajarkan kepada kita. Kita doakan Nabi supaya derajatnya terus tinggi, kemuliaannya terus meningkat, bahkan diberikan apa yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, yaitu apa? Posisi yang paling terpuji. Posisi yang paling terpuji untuk Nabi itu maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat paling besar yang ditemukan oleh umat manusia kelak di akhirat. Al-maqam al-mahmud maknanya adalah cuma Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada sekalian umat manusia, tidak hanya umat Islam tetapi juga untuk umat-umat Nabi terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, kelak ketika kita dibangkitkan, umat manusia dibangkitkan, masing-masing mencari nabinya. Ada yang ke Nabi Adam sebagai nabi pertama minta syafaat,
Nabi Adam tidak memilikinya. Ada yang ke Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh juga menjawab tidak memilikinya. Ada kemudian berpindah kepada Nabi Ibrahim, umat manusia ini mencari syafaat karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari keturunan beliau banyak nabi-nabi, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak banyak nabi-nabi yang lain, tetapi tidak dimiliki juga. Ternyata syafaat yang berlaku untuk semua umat manusia itu dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sholawat. Maka kita berselawat kepada Nabi itu karena Allah kalau memerintahkan sesuatu itu Allah tidak mengerjakannya. Allah menyuruh kita sholat, tetapi Allah mau sholat kepada siapa? Allah menyuruh kita puasa, tetapi Allah mau puasa untuk apa? Allah menyuruh kita berhaji, Allah menyuruh tapi tidak melakukan, tetapi satu perintah Allah dan Allah lebih dulu melakukannya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya. 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 Jadi biasanya Allah memerintahkan sesuatu lalu tidak dikerjakan oleh Allah Ta'ala, kita yang disuruh. Tapi khusus sholawat Allah mengerjakannya, kemudian menyuruh kita gawilnya berdulu sida-sida Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, ya, mu'takifin, mu'takifat, semua jemaah iktikaf, ya. Mari kita sama-sama berniat iktikaf dulu. Bagi yang belum, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja saya berniat iktikaf di masjid ini selama saya duduk di sini, selama saya berada di sini lillahi ta'ala. Sehingga duduk kita pada malam hari ini adalah julusul mu'takifin, adalah duduknya orang yang beriktikaf. Isinya bisa zikir, bisa baca Quran, bahkan bisa majelis ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, menjadi orang Islam itu sederhana dan mudah. Menjadi orang Islam itu sederhana dan mudah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabat Nabi, mudah, sederhana. Dan menjadi Islam itu bisa jamak-jamak, pokonan kita sirik, pokonan kita melakukan pencurian, kita tidak melakukan perzinahan, tidak membunuh anak sendiri karena takut miskin, ya, tidak mencela orang, tidak mencela amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang tidak mau melaksanakan kebaikan, jangan celah. Sudah, jangan lakukan kalau memang uzur. Jangan lakukan kalau memang berat, tetapi jangan celah agamanya. Misalnya baru mulai begawe atau ngebang asar, jangan celah asarnya, walaupun tidak mau sholat di awal waktu. Jangan celah, jangan hina agamanya. Ya. Baru misalnya belum selesai pekerjaan, sudah azan maghrib, kejelap tidak, sembahyang diri misalnya. Kalau memang belum siap melaksanakan sholat di awal waktu, ya sudah, jangan dicela syariatnya, jangan dihina, dijelekkan syariatnya. Menjadi muslim itu yang pertama diminta adalah berusaha untuk tidak melakukan apa yang Allah larang. Kalau dalam ilmu, menurut istilah Imam Al-Ghazali, itu namanya at-takhalli. At-takhalli itu membersihkan diri dulu dari kotoran, dari hal-hal yang merusak. Setelah bersih, baru at-tahalli,
menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan baik, menjalankan perintah-perintah agama. Itu namanya at-tahalli, menghiasi diri dengan kebaikan, menambah amal-amal baik kita. Misalnya kalau bapak ibu pakai parfum tapi belum mandi, pakai baju baru tapi belum bersih badannya, kan tidak cocok. Maka bersihkan dulu badan, baru cocok pakai parfum. Nanti kalau badan belum bersih, dia belum tahalli terus, ya. Nanti seperti parfum bertemu dengan aroma keringat, aroma daki kan lain jadinya. Maka si pertama adalah berusaha untuk tidak melakukan yang buru-buru saja dulu. Mengapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya yang menyampaikan seperti itu, ya, bahwa kalau Allah menyuruh sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kalau ada yang Allah perintahkan maka kerjakan sesuai kemampuan, lakukan sesuai keterbatasan diri. Tetapi kalau dilarang, idza nahaitukum, kalau dilarang, fajtanibu, jauhi secara mutlak, bukan menjauhkan diri dari larangan semampunya. Nanti hari ini tidak kuat menjauhi larangan, berarti dilakukan. Besok kuat dia meninggalkan larangan Allah, tidak dilakukan. Oh, bukan seperti itu, ya. Melaksanakan perintah yang sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa berdiri dalam sholat, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring, ya. Kalau memang sakit, tidak bisa puasa, boleh tidak menjalankan puasa, diqodok nanti. Tapi kalau sudah lingsir, sudah tidak kuat karena usia 75 tahun, 79 tahun, semampunya menjalankan puasa, boleh diganti dengan fidyah. Tetapi kalau larangan Allah itu bukan ditinggalkan sesuai kemampuan, tetapi harus mutlak. Ini Bapak Ibu, sehingga menjadi Islam itu sederhana. Coba disampaikan dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapakah orang Islam itu? Siapakah orang yang betul-betul muslim itu? Ya, orang yang betul-betul muslim, orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Orang lain aman dari kejahatan lisannya dan tangannya. Itu orang Islam, kata Nabi. Selamat tangga kita selamat dari lisan kita dan tangan kita, alhamdulillah, ya, bagus Islam kita. Maka kita bisa mengukur diri kita, melihat diri kita, bagus atau tidak kualitas keislaman kita. Didahulukan lisan daripada tangan, karena kejahatan lisan itu yang mudah tergawe. Kalau kejahatan tangan butuh kekuatan, ya, butuh kekuatan. Tetapi kalau lisan ini ringan, dan lebih banyak terjadi orang tersakiti karena ucapan daripada karena tangan. Kadang-kadang sekali dengan berjaguran, tetapi ucapan lisannya itu bisa 100-200 kali. Jarang-jarang, ya, sehingga disebut lisan terlebih dahulu. Maka alhamdulillah, ya, kita sudah Islam, larangan-larangan Allah yang besar-besar sudah kita tinggalkan, ya. Maka tinggal menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun dosa-dosa kecil kan memang tidak ada yang selamat dari dosa kecil. Kalau dosa besar, alhamdulillah selamat kita. Kalau dosa besar, tetapi kalau dosa kecil, tidak ada kita selamat dari dosa kecil. Ya, tidak ada. Ya. Maka sekali lagi, ya, semua kita ini ingin berislam sebagaimana yang Nabi inginkan.
sebagaimana yang Nabi perintahkan, sebagaimana yang Nabi berikan panduannya. Semua umat Islam ingin seperti itu, karena memang panutan kita satu-satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi. Ya. Namun setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi saja sudah mulai berbeda, sudah mulai terjadi yang namanya perbedaan. Ketika Nabi hidup ada memang perbedaan antar sahabat, tetapi selesai di tangan Nabi, sehingga kalau Nabi sudah memutuskan tidak ada perbedaan. Coba contoh, ada dua orang sahabat Nabi kharaja fi safarin, dalam perjalanan, wa abraqathum as-salatu wa lam yajida ma'an, di dalam perjalanan masuk waktu sembahyang, terus benara air, tidak ada air untuk berwudu. Fatayammama wa shallaya, kemudian kedua sahabat ini bertayamum dengan mengusapkan wajah dan tangan, kemudian mereka berdua sholat. Setelah selesai sholat, waktu sholat masih panjang, selim-selim mereka mendapatkan air. Berbeda pendapat dua sahabat ini, keulang ke sembahyang tak atau ya cukup. Kita ulang sembahyang kita karena tadi kita sholat dengan bertayamum, sekarang ada air. Sehingga satu sahabat mengatakan, saya ulang sholat saya. Tadi kita sholat karena tayamum, dan syarat tayamum itu adalah tidak ada air. Sekarang ada air, berarti ulang saya sholat. Sahabat yang kedua mengatakan, kita tidak perlu ulang sholat, karena tadi sholat kita sudah sah sesuai dengan situasinya. Situasi kita tadi tidak ada air, maka ketika tidak ada air, maka kita bersuci dengan tayamum, dan ibadah itu sah sudah sesuai dengan situasi saat itu. Akhirnya kedua sahabat ini sekejap ulang sembahyang, yang satunya tidak. Ketika sampai di Madinah, mereka bertanya kepada Nabi, menceritakan apa yang mereka lalui dan lakukan. Akhirnya Nabi bersabda kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya. Apa sabda Nabi kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya itu? Ajza'atka sholatuka. Sudah cukup sembahyangmu dengan tayamum itu. Karena ketika engkau sholat memang tidak ada air, maka engkau bertayamum. Kalau sudah sholat selesai, walaupun tidak ada air, tapi engkau sudah sah sholatnya. Dan sholat yang sah sudah menggugurkan kewajiban. Lalu Nabi memandang sahabat yang mengulang sholatnya, dan Nabi mengatakan, lakal ajru marrotaini. Dua kali demi upah, dua kali demi pahala. Sehingga tidak ada lagi khilaf perbedaan setelah Nabi memutuskan. Sehingga di dalam fikih, ya, kalau kita mendapatkan situasi yang seperti itu, kalau kita mengulang sholat, kalau kita tidak mengulang sholat kita boleh, tetapi afdol mengulang sholat. Dari mana afdolnya datang? Karena Nabi mengatakan lakal ajru marrotaini, bagimu, untukmu dua kali mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Dari ucapan Nabi ini, ulama menyampaikan bahwa jika ada orang sholat dengan tayamum, setelah selesai sholat dia dapatkan air, boleh dia tidak mengulang sholatnya, lebih bagus dia mengulang sholatnya. Kecuali ketika di tengah-tengah sembahyang dia dapatkan air, itu batalkan sembahyangnya, wudu dan sholat. Tetapi setelah Nabi wafat, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak ada pada masa Nabi, sehingga Nabi tidak mungkin menjelaskannya secara jelas. Karena memang terjadi ketika Nabi masih hidup. Ketika sahabat hidup itu arak suku kejadian. Arak dengan Mina, kenyang karena betian, hamil,
meninggal suaminya. Itu termasuk kejadian baru di masa sahabat. Kalau cuma meninggal suaminya, iddahnya sudah keluar. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Bagi perempuan-perempuan yang meninggal suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil dan diceraikan oleh suaminya, iddahnya adalah ayyadokna hamlahunna, sampai dia melahirkan. Kalau dia keselam, dia bercerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan. Bisa panjang, bisa pendek. Ini sebulan iddahnya, ini 6 bulan. Karena iddahnya adalah ayyadokna hamlahunna. Tetapi yang terjadi pada masa sahabat setelah Nabi wafat ini agak lain daripada yang lain. Ya, betian meninggal, maka mana dipakai iddah? 4 bulan 10 jelo ataukah melahirkan? Karena dia hamil tapi meninggal suaminya, bukan perceraikan biasa, tapi cerai mati. Diskusi sahabat, musyawarah, maka terjadilah perbedaan pendapat. Umar ibn Khattab, ada Abdullah ibn Mas'ud dan yang lain-lain mengatakan iddahnya adalah melahirkan. Ya. Iddahnya adalah melahirkan. Karena 4 bulan 10 jelo itu khusus untuk perempuan yang meninggal suaminya tidak dalam keadaan hamil. Sementara iddah untuk perempuan hamil itu baik suami cerai hidup maupun cerai mati adalah apa? 4 bulan 10 hari. Maka Umar bin Khattab berpendapat ayat di surat At-Tolak tentang orang yang hamil iddahnya sampai dia melahirkan itu khusus berbicara tentang perempuan hamil, baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Pendapat Umar bin Khattab ini tidak sama dengan pendapat Ali ibnu Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib mengatakan tidak bisa kita menggunakan satu dalil terus tebelin dalil lain, menggunakan satu ayat kita meninggalkan ayat yang lain. Ya, di sini ayat ini kita pakai dua-duanya. Maka Imam Ali ibnu Abi Thalib mengatakan iddahnya adalah abadul ajalain, ambil si paling dulu. Lamun masa hamilna duluan, ya jadi iddahna. Lamun 4 bulan 10 jelo duluan, maka 4 bulan 10 jelo jadi iddahnya. Misalnya Ara dengan Nina hamil 6 bulan, meninggal suaminya, maka iddahnya menurut Imam Ali bin Abi Thalib duluan, dia melahirkan atau 4 bulan 10 jelo. Kalau kita menggunakan hitungan normal 4 bulan 10 siwa bulan 10 jelo dengan ampun melahirkan, maka karena 3 bulan lahir anaknya. Dan 3 bulan itu lebih pendek daripada 4 bulan 10 jelo. Berbeda pendapat. Ya. Maka sumber pertama perbedaan ulama itu adalah memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis? Quran kita satu, Nabi kita sama, hadisnya pun sama, tetapi memahaminya ulama itu kemudian berbeda pendapat. Di sini Umar bin Khattab beda pemahamannya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu beda pemahamannya. Ya. Dari awal sekali setelah Nabi wafat itu sudah ada perbedaan antar sahabat. Coba dalam hal mengusap rambut ketika wudhu, ada 3 pendapat dalam agama kita bagaimana mengusap rambut ketika wudhu. Pendapat Imam Syafi'i yang kita anut, madhabul Imam Asy-Syafi'i, itu mengusap, ya, mengusap sebagiannya, entah sebagian di hulu, sebagian di samping, sebagian di samping kiri kanan atau di belakang. Sehingga ketika dia berwudu,
Dik nemilih nyedak sisirannya, payung di belakang diusap begini, sah wudunya karena sudah mengusap sebagian. Tapi kalau Imam Malik, mazhab Maliki, yang wajib diusap ketika mengusap kepala dalam wudu adalah selaputnya. Sehingga kalau wudu dalam mazhab Maliki semuanya diusap, semuanya kena. Coba datang Imam Abu Hanifah, lain pendapatnya. Yang wajib diusap adalah seperempat kepala. Apa ukuran seperempat kepala? Seukuran lebar lampak 5. Ada alasannya masing-masing. Ada alasannya. Ayat yang dipakai sama, yaitu salah satu ayat dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Sama ayatnya. Wamsahu bi ru'usikum itu dan usaplah kepalamu. Sama. Tetapi mengapa bisa berbeda jadi 3 begitu? Gara-gara huruf ba. Biru usikum. Lamun kejama-jama kalau tidak ada huruf ba, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau tidak ada huruf ba, maka semuanya akan mengatakan wajib mengusap semua kepala. Karena ayatnya akan berbunyi wamsahu ru'usakum, dan usaplah kepalamu. Lagu ini arah huruf ba, seolah-olah ayatnya berbunyi berarti wamsahu dan usaplah dengan kepalamu. Coba. Maka datang Imam Malik. Imam Malik mengatakan huruf ba ini namanya huruf ba az-zaidah, huruf ba perunggu. Walaupun dia ada, dia tidak mengubah makna. Maka ayat itu bermakna usaplah semua kepalamu, seolah-olah tidak ada huruf ba. Datang Imam Abu Hanifah, tidak mungkin dalam Al-Quran arah huruf sindiknya berfungsi. Kalau ucapan manusia, jangankan satu huruf, ini semua suara kita tidak bermanfaat. Bisa ucapan kita tidak berfungsi. Tetapi kalau kalam Allah, ucapan Allah, tidak mungkin arah salah satu huruf tidak berfungsi. Pasti ada fungsinya, karena pahala baca Quran juga hitung per huruf, bukan huruf per kata. Kalau alif lam mim, alifnya dapat pahala, baca lamnya dapat pahala, baca mimnya juga dapat pahala. Maka kata Imam Abu Hanifah, huruf ba ini artinya apa? Ba ini menunjukkan lil ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Mengapa bisa menempel? Coba. Sebenarnya kalau huruf ba itu tidak melekat kepada si usap, tetapi kepada tangan. Misalnya sapulah lantai dengan sampah, itu aslinya. Tetapi ini dibalik sama Allah, ya, sapu dengan lantai katanya. Maka itu artinya alat untuk mengusap dan yang diusap harus menempel. Maka dalam mazhab Hanafi, wudu itu harus menempel ketika mengusap kepala, harus menempel karena huruf ba. Datang Imam Syafi'i, tidak setuju dengan pendapat Imam Malik bahwa tidak mungkin huruf Al-Quran itu tidak ada maksudnya. Tetapi tidak setuju juga dengan Imam Abu Hanifah tentang maksudnya. Tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah tentang apa artinya. Menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maksud dari huruf ba itu adalah litab'id, untuk menunjukkan yang wajib diusap itu sebagian kepala. Maka sila bapak-bapak, ibu-ibu ketika wudu mengusapnya semua kepala atau sebagian kepala? Nah, kalau sebagian berarti ikut Imam Syafi'i. Memang semua kita mengikut Quran, tapi coba pahami satu ayat itu.
Jadi 3 pemahaman ayat itu. Wajib basuh semua, wajib menempelkan alat untuk membasuh. Imam Syafi'i littabai, pokok darah basah. Walaupun tidak menyentuh tangan kita pakai selang begini kan boleh, karena yang penting itu air itu kena dengan kepala, dan yang wajib itu adalah sebahagian. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i dipertajam lagi, sebagian itu kan umum, sebagian besar apa sebagian kecil? Ya kan sebagian. Sampai datanglah Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan paling tidak 3 helai si kenas. Paling tidak 3 helai. Dari mana dapat 3 helai? Mengapa ukurannya paling tidak 3 helai rambut? Dikiaskan kepada tahallul. Karena ketika tahallul haji paling gede si tepolong adalah 3 helai. Coba. Kita tidak bisa memahami ini secara langsung dari Al-Quran tanpa ada ilmunya, dan ulama-ulama itu punya ilmunya, sehingga mereka berbeda pendapat itu bukan sengaja berbeda, bukan tampil beda, tetapi hasil ijtihadnya, hasil pemikirannya, hasil penelitiannya yang memang berbeda, bukan yang penting beda, bukan yang penting beda. Coba contoh kedua. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la sholata illa bi fatihatil kitabi. Tidak ada sembahyang tanpa Fatihah. Apa artinya? Berarti wajib Fatihah. Kalau mau sholat harus ada Fatihah. Kalau tidak ada Fatihah, tidak ada sholat. Apakah hadis ini jelas? Tidak ada sholat tanpa Fatihah. Apakah hadis ini sudah jelas maknanya? Sudah jelas maksudnya? Belum jelas. Karena apa kata ulama? Lam itu artinya, kalau yang sudah belajar bahasa Arab, namanya al-lam an-nafi lil jinsi. Lam yang menunjukkan dinara sama sekali. Dinara sama sekali sembahyang tanpa Fatihah. Tetapi kan ada uzurnya, ada masalahnya, karena ada sholat tanpa Fatihah. Ini dengan sembahyang tidak baca Fatihah, ini berarti ada sembahyang yang tanpa ada Fatihah. Karena sholat yang tidak sah itu adalah sholat si tegawi yang ada. Kalau orang tidak sholat, kita tidak mengatakan sholatnya tidak sah. Orang yang sholatlah yang kita katakan sholatnya sah maupun tidak sah. Maka sepakat ulama, hadis itu tidak bisa dipahami secara zahirnya. Pasti ada makna lainnya. Karena ini arah dengan sembahyang dibanding membaca Fatihah. Apa buktinya ada? Buktinya kita mengatakan sholatnya tidak sah. Dan sah atau tidak itu berarti sembahyang arah. Namun dinara sembahyangnya, dia tahu barang sah atau tidak sah. Memang dia belum sholat. Sehingga orang yang gagal itu kan orang yang berusaha. Orang yang tidak berusaha kan jenuh gagal, karena memang tidak pernah berusaha. Sepakat ulama bahwa tidak mungkin dipahami secara zahir. Tapi setelah sepakat berbeda ulama, apa maksudnya? Datang Imam Abu Hanifah mengatakan maksud hadis itu adalah la sholata, tidak sempurna sholat kecuali dengan Fatihah. Karena mana tidak sempurna ini banyak juga dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai aku dicintai lebih dari orang tua dan anaknya. Maksud tidak beriman itu adalah tidak sempurna imannya. Karena ada umat Islam yang kadang-kadang lebih kangen si anaknya, lebih sayang kepada orang tuanya. Maka bahaya kalau dikatakan dia beriman dengan sampai mencintai Nabi lebih dari anaknya.
Berarti ketika dia mencintai anaknya lebih dari Nabi, berarti dia beriman. Bahaya, bahaya. Maka pemaknaannya adalah tidak sempurna iman seseorang. Datang Imam Syafi'i, oh bukan tidak sempurna sholat orang tanpa Fatihah, tetapi tidak sah sholat orang tanpa Fatihah, kata Imam Syafi'i. Coba. Sehingga dalam mazhab Hanafi boleh tidak baca Fatihah dalam sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, langsung Allahu Akbar. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, tidak bisa, harus baca Fatihah. Termasuk menjadi makmum juga harus baca Fatihah. Termasuk menjadi makmum wajib juga makmum membaca Fatihah, kecuali makmum yang masbuk. Namun si bermakmum leman awal, leman takbiratul ihram, jangan tidak baca Fatihah, karena wajib hukumnya membaca Fatihah, termasuk bagi dengan si berjemaah. Maka ibu-ibu kalau menjadi makmum, rai-rai imam, lamun nyerepek ruang imam, nyerepek endah membaca Fatihah, ante ndak tekembininan. Lamun ada kira-kira ruang bacaan imam, ya sila bau santai, bau adengan baca Fatihah. Ya. Kalau dalam sholat tarawih biasanya pada kecepatan tinggi, ya kecepatan tinggi juga makmum baca Fatihah. Nah, karena imam juga menggunakan kecepatan 100 km per jam. Ikut sih, namanya juga kita makmum. Ya, namanya juga makmum. Apa artinya ini? Ya, artinya apa? Semua umat Islam ingin kembali ke Quran, ingin kembali ke hadis, tetapi kembali ke Quran dan ke hadis itu ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Ada jalur-jalur memahaminya, arah angkun cara untuk memahami hadis dan memahami Al-Quran. Dan cara memahami hadis, cara memahami Al-Quran itulah arti dan maksud daripada mazhab. Mazhab itu kependekan dari mazhab ilaihi, apa akhir dari pendapat seseorang, apa kesimpulannya. Kalau kita mengatakan mazhabus Syafi'i, inilah pandangan Imam Syafi'i. Kalau kita mengatakan mazhab Malik, berarti mazhab ilaihi Malik, inilah ya, hasil dari perjalanan Imam Malik ketika membaca Quran dan membaca hadis. Maka beragama, menjadi Islam, menjadi Muslim dengan bermazhab itu adalah kenyataan. Tidak mungkin orang tidak bermazhab, karena tidak mungkin orang itu pergi ke sakra tanpa jalan. Entah jalannya jalan darat, jalan laut, jalan udara, ada jalannya. Tidak mungkin orang pergi ke Al-Quran, mengambil kandungan isi Al-Quran, benara angkunna, pasti ada angkunna, pasti ada caranya, dan cara bisa berbeda. Mungkin di montong pagi, cara kelak manisnya beda dengan di kabar, tetapi pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Membuat sesiong atau labu beli di sini, pasti ada caranya. Walaupun cara di sini mungkin berbeda dengan cara di moyot atau cara di kuang, walaupun berdekatan. Maka bermazhab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak bisa tidak. Itu kenyataan. Sahabat-sahabat juga ada jalurnya. Ada jalurnya. Maka apa arti bermazhab Syafi'i itu? Maksudnya adalah mengambil isi Quran, memahami isi hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Pemahaman Imam Syafi'i. Maka ketika wudhu sebagian rambut kita usap, berarti mazhab Syafi'i yang diikuti. Ya. Ketika dia sholat wajib baca Fatihah termasuk rukun, berarti mazhab Syafi'i dia ikuti.
Ketika menikah tidak boleh perempuan menjadi wali, harus laki-laki yang jadi wali. Berarti mazhab Syafi'i diikuti. Karena dalam mazhab Hanafi ini dengan mina jadi wali nikah. Ini dalam sebuah situasi dengan mina jadi wali nikah. Tetapi kalau bapak ibu berkeyakinan ambil dengan mina jadi wali nikah, harus dengan mama, entah bapaknya, entah kakaknya, atau adiknya, atau KUA, dengan nama doang dari wali nikah, berarti bapak ibu bermadhab Syafi'i. Karena dalam madhab Hanafi boleh dalam situasi tertentu dengan mina kamu dari wali nikah. Dalam pernikahan wajib arak saksi, wajib arak saksi. Paling kita persilakan dia terima sah doang nikah, ya sah. Padahal dia terima akad nikah itu, tidak nyimak betul atau tidak ucapan wali dan yang disambut oleh pelantin laki-laki. Jangan-jangan wali mengatakan saya nikahkan anak saya Fatimah, saya terima nikahnya Zulaiha, katanya kan, gara-gara tidak mendengar sah katanya. Maka kalau nikah wajib ada saksi minimal 2, maka kita bermadhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Maliki tidak wajib arak saksi, yang penting iklan, diumumkan, dikasih tahu orang. Coba bisa kita tidak bermazhab, misalnya tidak bermazhab, tidak ikut mazhab Syafi'i, tidak ikut mazhab Maliki, tidak ikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi boleh tidak ada wali, dalam mazhab Maliki boleh tidak ada saksi. Berarti sebuah nilai nama doang berarti melari, tidak ada walinya, tidak ada saksinya. Coba soal wali ikut mazhab Hanafi, berarti boleh tidak ada walinya. Tapi soal saksi ikut mazhab Maliki, berarti boleh tidak ada saksinya. Apa yang tersisa? Ya pengantin doang yang tersisa. Coba. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita ini secara alamiah, secara turun-temurun, ibu bapak kita dan semua guru-guru kita itu menyebarkan Islam di Nusantara, di Sasak ini, jalurnya adalah bermadhab Syafi'i, dan itu adalah jalur yang benar, sebagaimana madhab Hanafi juga benar, madhab Maliki juga benar, madhab Hambali juga benar. Maka kalau sudah sama-sama benar, tidak ada masalah. Kalau sudah sama-sama benar, maka sekali lagi kita beragama, kembali ke Al-Quran, iya, kembali ke hadis, iya, tetapi bagaimana cara kembali sesuai dengan jalur-jalur pemahaman tadi. Kecuali kalau Bapak Ibu bisa paham sendiri, sila kaji sendiri Al-Quran. Apa arti Yasin, apa arti Alif Lam Mim, apa arti Kaf Ya Ain Shad, sila kalau memang paham sendiri, ahlan wa sahlan. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup bagi orang yang mampu dan cukup kemampuan untuk memahami itu. Kalau tidak punya kemampuan, ikuti orang yang sudah punya kemampuan. Ya, kiranya ini yang bisa yang sampaikan untuk mengisi iktikaf kita. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadzal masjida ma'muran. Allahumma ja'al hadzal masjida ma'muran. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebab kemakmuran masjid oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita bisa memakmurkannya dengan membantu atau memakmurkannya dengan mengisinya dengan kegiatan. Semua itu adalah memakmurkan masjid. Mengganti lampu masjid, memakmurkan masjid, membersihkan masjid, memakmurkan masjid, mengisinya dengan ngaji juga memakmurkan masjid. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arab.